Halo, selamat datang kembali di channelku. Kali ini kita bakal ngebahas sebuah topik yang cukup menarik, di mana kita akan belajar mengenai literasi keuangan. Pertama-tama perlu kalian ketahui kalau yang ngebahas ini ya, aku ini bukan eh, nggak punya sama sekali latar belakang di bidang ekonomi maupun bisnis. Ini sangat apa ya, berbanding terbalik lah dengan latar belakangku. Dan aku juga bukan analis di perusahaan investasi manapun maupun di perbankan, nggak punya background di sana. Dan ini bisa dibilang selama aku belajar mengenai keuangan, ini yang akan kita bahas beberapa hal penting yang aku dapatkan ketika belajar mengenai literasi keuangan. Ini secara sederhananya itu aku ngajarin dari sisi awam ya, yang tidak ada background sama sekali di bidang ekonomi maupun di bidang bisnis kayak gitulah ya, apalagi di investasi ya. Karena aku sama sekali nggak pernah terjun ke sana, atau nggak, sebelum mengenal ini sama sekali nggak tahu sama sekali ya mengenai investasi maupun literasi keuangan. Bisa dibilang aku ini awam terhadap literasi keuangan ini. Oke. Dan ini beberapa hal yang akan kita bahas kali ini mengenai literasi keuangan adalah beberapa hal yang sudah aku pelajari, poin-poin pentingnya saja ya. Dan ya, mungkin bagi kalian yang awam ya patut bersyukur karena kita sama-sama awam saat dulu ya. Tapi aku harap setelah kalian menonton video ini, kalian bisa tahu lebih banyak tentang beberapa poin penting yang aku pelajari dari literasi keuangan, dunia investasi dan persahaman. Nanti ya kita bahas satu persatu. Jadi tanpa perlu panjang lebar lagi, setelah yang berikut ini. Oke, jadi aku belajar literasi keuangan itu pertama di akun Instagram @investor_tapalkuda ya. Ini aku belajar dari sana, aku baca highlightnya 1 sampai 11 tuh kalau nggak salah. Itu aku baca perlahan-lahan ya. Ya lumayan cukup memelekkan saya mengenai literasi keuangan. Dan di sana juga bahas mengenai pasar modal, investasi maupun persahaman juga. Jadi ya terima kasih Investor Tapalkuda. Ini aku kasih watermark di sini karena aku belajar belajar literasi keuangan dari sana. Oke, kita akan coba jelasin secara awamnya ya. Oke, yang pertama, literasi keuangan. Bagaimana tingkat literasi keuangan di Indonesia? Tingkat literasi keuangan di Indonesia itu pada 2019 menurut survei OJK nih ya, bukan menurutku, ini risetnya OJK, itu baru mencapai 38%-nya ya, tingkat literasi keuangan di Indonesia. Jadi dari total seluruh penduduk Indonesia itu baru 38% paham mengenai literasi keuangan. Yang lain itu nggak paham sama sekali. Oke. Nah, manfaat belajar literasi keuangan itu apa? Yang pertama, dapat memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan. Jadi kita bisa lebih paham ya, lebih paham mengenai setiap layanan produk dan jasa keuangan. Jadi kita nggak asal ngejudge lagi produk ini tuh haram, judi dan lain sebagainya yang negatif itu ya. Jadi sebelum ngejudge, kalian sebaiknya memperdalami dulu mengenai layanan produk jasa keuangan, baru kalian bisa ngejudge itu baik atau enggak kayak gitu ya. Yang kedua, memiliki kemampuan dalam melakukan perencanaan keuangan. Yap, tentu saja dengan belajar literasi keuangan kita dapat merencanakan rencana keuangan kita di masa depan, target kita di masa depan. Jadi melalui literasi keuangan, target kita di masa depan bisa kita siapkan sedini mungkin dengan menyiapkannya dan merencanakannya sejak detik ini juga, sebelum sebelum target itu terpenuhi kayak gitulah ya. Jadi memiliki kemampuan dalam melakukan perencanaan keuangan. Dua, yang ketiga adalah terhindar dari aktivitas investasi dan instrumen keuangan yang tidak jelas. Siap. Mungkin kalian kalau jadi korban ya, jangan jangan tersinggung ya kalau pakai gambar ini. Ya,
Aku harap kalian bisa belajar banyak dari situ kalau kalian udah jadi korban. Jangan pernah tergiur untung besar resiko kecil. Itu tidak masuk akal. Yang benar itu resiko besar, untung juga besar. Tidak ada yang namanya untung besar, resiko kecil. Itu pasti sudah dipastikan penipuan. Dan pastikan juga setiap layanan jasa keuangan yang kalian gunakan itu selalu diawasi OJK atau berbadan resmi lah ya. Minimal berbadan resmi dan diawasi OJK. Yang keempat, mendapatkan pemahaman terkait manfaat dan resiko produk serta layanan jasa keuangan. Seperti halnya tadi mendapatkan manfaat ya. Yang ini kita dapat paham mengenai setiap layanan produk dan jasa keuangan. Jadi harus paham dulu sebelum memulai. Jangan memulai tapi belum paham kayak gitu ya. Jadi harus paham dulu sebelum mulai. Jadi kalau misal nilai uang kalian di suatu layanan produk jasa keuangan itu minus, itu kalian nggak panik atau ada strateginya sendiri kayak gitu ya. Jadi mungkin banyak orang yang ngejudge mengenai dunia investasi itu penipuan dan lain sebagainya karena mereka tidak paham apa yang mereka lakukan sebelumnya. Jadi harus paham dulu sebelum memulai. Poin pentingnya itu, oke? Itu sedikit 4 manfaat belajar literasi keuangan ya. Kalau ada yang lain bisa ditambahin di kolom komentar di bawah. Oke, kita mulai bahas dari dasarnya. Yang pertama kita bahas aset, liabilitas, dan ekuitas. Nah, mungkin kalian udah tahu ya aset itu apa. Secara sederhananya, secara awamnya, bahasa awamnya itu aset adalah segala sesuatu yang menumbuhkan kekayaan kita atau segala sesuatu yang menyebabkan kekayaan kita itu terus tumbuh ya. Segala sesuatu yang masuk dompet rekening kita itu aset namanya ya. Meskipun aset itu tidak hanya uang saja ya. Sedangkan liabilitas kebalikan dari aset. Nah, liabilitas itu adalah segala sesuatu yang menyebabkan kekayaan kita tergerus ya. Liabilitas juga nggak hanya uang aja ya, banyak lain juga. Jadi liabilitas secara awamnya itu segala sesuatu yang mengharuskan kita untuk mengeluarkan pendapatan kita kayak gitu lah ya, atau menggerus kekayaan kita, itu liabilitas yang tidak terhindarkan. Oke, jadi ekuitas itu sama dengan aset dikurangi liabilitas. Nah, ekuitas itu seperti kekayaan bersih kita ya, setelah aset kita dikurangi segala liabilitas yang kita miliki, itu ekuitas namanya, atau net worth, kekayaan bersih, bisa dibilang kekayaan bersih. Kalau bahasa ekonominya itu ekuitas ya. Itu sama dengan aset dikurangi liabilitas. Nah, ekuitas ini bisa bernilai positif maupun negatif tergantung banyaknya aset dan banyaknya liabilitasnya, perbandingannya nanti ya. Oke. Nah, ini adalah contoh-contoh aset dan liabilitasnya. Seperti aku bilang tadi, aset itu contohnya ada tanah ya, ada rumah juga, apartemen, bisnis, pekerjaan, sanak keluarga, surat berharga, saham dan obligasi, maupun emas. Itu termasuk aset semua, karena hal-hal ini bisa menyebabkan keuangan kita atau kekayaan kita itu terus bertumbuh. Sedangkan liabilitas itu segala sesuatu yang menyebabkan kekayaan kita tergerus ya. Contoh bangunan, di sini kan ada di aset juga ada bangunan, di sini juga ada bangunan di liabilitas. Bangunan itu bisa menjadi aset maupun bisa menjadi liabilitas. Bagaimana bisa? Kalau bangunannya kita gunakan, kita kan pasti bayar listrik ya, bayar PDAM gitu ya, itu bayar perawatan rumahnya, yaitu liabilitas. Kalau bangunannya kita sewakan, pasti kita bisa menjadi aset, tergantung pemakaiannya. Mesin juga gitu, mesin seperti sepeda motor itu juga perlu bensin kan, itu juga liabilitas, dan perawatan motornya. Apalagi hutang itu sudah termasuk hutang dan cicilan itu sudah termasuk liabilitas. Dan ini seperti yang aku bilang tadi, tagihan ya, listrik, PDAM, pulsa, dan pajak juga liabilitas, karena pajak itu ya memang menggerus kekayaan kita. Tapi mau gimana lagi, kita harus bayar pajak untuk kemajuan negara ya. Kalau nggak bayar pajak nanti dibilang nggak nasionalis. Oke, dan juga ini yang paling parah nih, perilaku konsumtif itu. Ini yang mungkin banyak orang masih berperilaku konsumtif, ya susah menghilangkan karena mereka tidak paham konsep ini ya. Aset
dan liabilitas. Jadi keluar tipe HP baru dengan teknologi baru, langsung beli. Terus setahun kemudian keluar tipe HP baru, teknologi baru, beli lagi. Oke, itu perilaku konsumtif ya. Masih banyak contoh lain perilaku konsumtif, ya mungkin makan di tempat mewah ya, padahal makan di warteg aja udah cukup bisa, tapi milih makan di tempat mewah. Yang sebenarnya ya berlebihan ya, bisa kayak gitu. Ya itu mah tergantung uh, gaya hidup masing-masing ya. Ya perilaku konsumtif ini gaya hidup sih, bisa dibilang gaya hidup. Oke, lanjut. Nah, ini kita akan bahas bagaimana orang kaya bisa terus kaya ya. Ini contoh sederhananya ya. Konsep sederhananya itu orang kaya, kalau orang kaya itu asetnya itu mereka selalu menjaga aset mereka lebih banyak daripada liabilitasnya. Sehingga ekuitasnya positif ya. Sehingga kekayaan bersih mereka positif. Sehingga uang terus mengalir ke kekayaan mereka. Kekayaan mereka bisa terus tumbuh karena ekuitas mereka positif. Aset mereka lebih banyak daripada liabilitas. Itu konsep sederhananya. Sedangkan orang-orang yang gaya hidupnya tinggi ya, itu asetnya lebih kecil daripada liabilitasnya. Ya, asetnya lebih kecil dari liabilitasnya sehingga ekuitasnya negatif. Bukannya menambah kekayaan, tapi kekayaan kita tergerus oleh hal-hal yang berlebihan kayak gitu ya. Hal-hal yang bersifat liabilitas tadi. Oke, ini konsep sederhananya. Jadi udah tahu kan gimana caranya agar tetap kaya, yakni memperbesar aset daripada liabilitas. Asetnya harus lebih banyak nih daripada liabilitas. Kalau kalian sekarang liabilitasnya masih banyak, itu kalian bisa mulai dari detik ini harus berjanji pada diri sendiri untuk mengurangi liabilitas dan mulai memperbanyak aset. Nah, sehingga kekayaan kalian akan lebih ekuitas kalian akan positif dan kekayaan kalian akan terus tumbuh. Bukannya seperti ini ya, ekuitasnya negatif. Aku yakin setiap orang pengen asetnya lebih banyak dari liabilitasnya. Mulai dari sekarang berubah dan lakukan yang terbaik untuk masa depan ya. Oke, mari kita lanjut. Nah, ini adalah konsep yang aku pelajari sejak belajar literasi keuangan ya. Ini konsep formula 40 30 20 10, di mana kalau misal ini adalah konsep membagi alokasi pendapatan kita, bisa dibilang kayak gitu. Misalnya kalau kita punya gaji 4.200.000, ini kita pakai UMR Jakarta ya, DKI Jakarta. Itu 40% untuk kebutuhan, 30% untuk cicilan, 20% masa depan, 10% dan tabungan ya. Dimana kebutuhan memang harus selalu diprioritaskan ya. Kalau bisa kita lihat di sini, ini persentasenya lebih besar karena kebutuhan itu wajib kita prioritaskan. Kalau kita nggak makan, gimana kita bisa hidup ya kan? Kalau kita nggak bayar uang sewa, gimana kita bisa tinggal, bisa tidur nanti gitu ya. Dan cicilan juga prioritas kedua ya. Jangan sampai cicilan numpuk, harus dilunasi dulu. Jangan sampai cicilan dan hutang itu numpuk, harus lunas secara berkala, meskipun secara berkala ya, harus lunas. Kemudian 20% untuk investasi masa depan, ditabung di investasi ya, diinvestasikan. Ini penting untuk masa depan karena detik ini kalian menanam, nanti di masa depan kalian akan memetik buahnya ya, kayak gitu. Terus 10% untuk tabungan ya, 10% untuk tabungan. Ini penting untuk dana darurat, nanti kita akan jelasin. Nah, kalau kalian invest 20% menggunakan ini ya, dari ini 840.000 per bulan, ini kalian bisa gunakan per bulan ya. 40, 30, 20, 10 ini gunakan per bulan. Itu kalian bisa invest selama 1 tahun, itu kalian bisa menyimpan setidaknya 10.080.000 ya, kalau kalian konsisten. Jangan semangat di awal aja, harus konsisten. Kuncinya itu. Oke. Gitu pula tabungan nanti. Ini kalau misal kalian hutang bisa udah habis, itu kalian bisa alokasikan lebih banyak ke kebutuhan ataupun ke investasi maupun tabungan ya. Ini nggak harus fix 40, 30, 20, 10 ini ya. Kalian bisa atur sendiri kalau kalian udah melunasi cicilan contohnya. Atau misal kebutuhan segini tuh berlebihan, kalian bisa kurangi persentase kebutuhannya
sekian persen. Itu sesuai kebutuhan, sesuai sesuai gaya hidup kalian masing-masing aja. Oke. Hey, cuma ingin memberitahu kalian, jika konten ini menarik, informatif, dan kalian merasa terhibur, silakan dukung saya dengan cara mentraktir saya di platform traktir. Kalian bisa mentraktir saya rujak cingur sebanyak yang kalian mau. Tenang, nama kalian bakalan muncul kok di platform traktir. Traktir saya dengan mengunjungi link di bagian deskripsi. Terima kasih banyak telah mendukung saya. Mari kita lanjut. Nah, ini dana darurat yang kita bilang tabungan tadi. Dana darurat itu fungsinya untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti PHK. Contoh di tahun 2020 ini adalah krisis pandemi ya, yang mana di PHK banyak sekali orang, jutaan orang. Dan kalau misal kalian masih single, itu dana darurat setidaknya kalian siapin 6 kali gaji bulanan kalian ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali gaji bulanan kalian. Kalau kalian udah nyiapin dana darurat, kalian bisa gunakan dana, mengalokasikan dana lebih untuk tabungan masa depan atau diinvestasikan ya. Nah, kalau kalian udah menikah dan punya anak, tentu persentase dana daruratnya jauh lebih besar karena ada tanggungan orang lain kan, tanggungan keluarga. Jadi harus nyiapin gaji bulanan setidaknya 12 kali gaji bulanan atau punya simpanan 12 kali gaji bulanan ya. Kayak gitu. Nah, ini kalau kalian jomblo bersyukur aja cuma 6 gaji bulanan. Tapi ini standarnya kayak gini ya. Kalau misal kalian punya standarnya sendiri masing-masing itu boleh-boleh saja ya, nggak harus pakai standar yang ini. Ini aku pelajarin di mana ya, di internet kalau nggak salah. Pokoknya bahas mengenai apa yang harus kita lakukan pada saat umur 20 tahun kayak gitu ya. Ini standarnya kayak gini ya. Kalau jomblo 6 kali gaji bulanan, kalau menikah dan punya anak itu 12 kali gaji bulanan. Oke? Lanjut. Nah, kita mulai bahas mengenai inflasi ya. Ini bukan aku nakut-nakutin ya. Mungkin kalian udah dengar mengenai inflasi. Inflasi itu secara sederhananya itu kenaikan barang ya. Kenaikan barang secara terus-menerus dalam kurun waktu periode tertentu ya. Secara sederhananya gitu. Inflasi itu kenaikan harga secara terus-menerus pada periode waktu tertentu. Oke. Mari kita lanjut. Nah, contoh inflasi kalau aku lihat di situs Bank Indonesia ya, aku ambil di situs Bank Indonesia mulai tahun 2003 sampai 2020 bulan Juli apa Juni itu nggak salah ya. Itu aku rata-ratain tingkat inflasinya itu sekitar 6%, 6% per tahunnya. Meskipun per tahun itu nggak selalu 6% ya, tapi kalau kita rata-rata mulai tahun 2003 sampai 2020 bulan Juni atau Juli itu rata-ratanya 6% ya. Nah, contoh dampak inflasi pada harga bahan pokok misalkan beras ya. Pada tahun 2000 harganya per kilo 3.000, pada tahun 2019 harganya udah Rp12.183. Nah, untuk tahun 2025 kalau kita pakai tingkat inflasi 6% per tahun, maka dari 2019 yang harganya 12.000 maka harganya akan naik 13.500 per kilo untuk harga beras. Ini estimasi ya kalau kita menggunakan tingkat inflasi 6% ini. Tapi per tahunnya nggak selalu sampai 6% ya. Per tahunnya nggak sampai besar 6% gini. Tergantung kalau ada krisis mungkin bisa aja sampai gini. Atau mungkin malah deflasi. Oke, mungkin kenaikan ini nggak terlalu signifikan ya. Kalau untuk kelas menengah ke atas maupun kelas menengah ke bawah ini, tapi signifikan untuk kelas-kelas yang bawah ya. Ini terasa lah ini kalau untuk kelas-kelas yang bawah. Nah, sedangkan kenaikannya 1.500-an lah ya. Sedangkan kalau kita contoh harga rumah, yang contoh rumah tahun 2016 itu 250 juta, maka tahun 2020 akan naik menjadi 313 juta ya. Kalau kita pakai inflasi 6% ya. Sedangkan tahun 2025 maka harga rumahnya menjadi 400-an juta. Meskipun ini kita pakai worst case ya atau stress case, kasus distress ya, dites secara stres gitu pakai angka inflasi yang besar banget ya, 6%. Segini kalau meskipun harga
meskipun tingkat inflasi per tahunnya itu nggak sebesar gini sih ya. Oke, mari kita lanjut. Nah, bagaimana cara mengalahkan inflasi? Memang bisa ya mengalahkan inflasi. Bisa dong. Yang pertama, bisakah kita mengalahkan inflasi dengan menabung biasa? Ataukah kita bisa mengalahkan inflasi dengan menabung investasi? Nah, dari kedua hal ini itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ini beberapa poin ya, mungkin kalian bisa tambahin sendiri. Yang pertama, untuk kelebihannya, untuk menabung biasa itu kita bisa jangka pendek ya, bisa bulanan bahkan tahunan ya. Mungkin kebanyakan orang masih menabung biasa ya. Untuk menabung investasi nanti kita jabarkan. Nah, untuk kelebihan lainnya adalah risikonya kecil. Nggak mungkin kalian kehilangan uang di rekening kalian kecuali ada yang rampok ya, kayak gitu. Ada yang rampok. Meskipun resikonya kecil juga ya. Dan minim pilihan, ada deposito. Gitu. Keuntungannya per tahun hanya kecil, bunganya kurang lebih 4,25% ya per tahunnya. Yang mana inflasi tadi per tahun kalian bisa lihat adalah 6% ya. Ini sedangkan di bawah inflasi. Maka uang yang kita simpan di tabungan biasa akan tergerus inflasi ya, akan tergerus inflasi. Karena bunganya kecil dan inflasi tadi tingkatnya adalah 6%. Oke. Sedangkan kalau kita menabung investasi, jangkanya panjang tahunan ya. Sehingga kalian harus lebih sabar lagi, lebih sabar. Sebenarnya sih harus lebih sabar ini ya daripada ini. Karena kita membiarkan uang kita di situ malah tergerus inflasi. Dan di menabung investasi resikonya itu bisa kecil sampai besar. Banyak pilihan ya, ada emas, saham, obligasi, sukuk, dan lain-lain. Dan keuntungannya juga besar. Dan menabung investasi kebanyakan bisa mengalahkan inflasi karena return keuntungan per tahunnya itu di atas tingkat inflasi, di atas besaran persentase inflasi. Kayak gitu. Oke, mungkin kalau ada yang kurang kalian bisa tambahin ya. Ini sedikit perbandingan menurutku pribadi. Nah, ini contoh menabung biasa ya, yang aku bilang tadi. Misal ada seorang ya, namanya Parjo, ingin beli apartemen seharga 650 juta yang dia lihat pada tahun 2019. Parjo memiliki niatan nih, nabung mulai tahun 2019 sebesar 100 juta per tahun. Kita bisa lihat di sini sampai tahun 2025 dia berniat membelinya secara cash ya. Dia nabung 100 juta per tahun mulai tahun 2019 sampai 2025, harganya 650 juta tahun 2019 ya. Terus dia tabung sampai tahun 2025. Kalau kita nabung biasa, kalau inflasi nggak ada, maka kita udah dapat nih ya uang apartemen itu. Kita dapat tabungan 700 juta, kita bayarkan buat bayar cash apartemen itu 650 juta. Malah kembalian, ada kembaliannya. Ada kembaliannya 50 juta. Ya, kalau ini tanpa inflasi. Kalau misal ada inflasi, maka apartemen itu juga akan mengalami kenaikan ya. Ini kita pakai kasus yang paling parah lah ya. Inflasinya 6% ya. Maka bukannya dapat apartemen itu yang kita inginkan, malah uang kita kurang ya kalau kita nabung biasa. Karena harga apartemennya udah naik menjadi 920 juta ya dalam 5 tahun. Dalam berapa tahun? Tuh 2, 3, 4, 5, 6 tahun, dalam 6 tahun ya. Karena harga tahun 2019-nya itu 650 juta nih. Sedangkan tahun 2025 harganya udah 920 juta. Kalau kita pakai tingkat inflasi 6% ya. Dan uangnya nggak cukup. Itu kekurangan menabung biasa karena inflasi menggerus nilai uang kita ya. Sedangkan harga-harga barang dan properti semakin naik setiap tahunnya. Oke. Nah, ini sedikit lagi mengenai kelebihan menabung investasi ya. Mengapa harus menabung investasi ya? Yang pertama, jaminan masa depan ya. Kalian menanam sekarang
dan di masa depan kalian akan memetik buahnya, kayak gitu ya. Seperti investasi memang bisa kebanyakan kan dianalogikan seperti menanam pohon ya, menanam sekarang, biarkan nanti tumbuh, nanti di masa depan kita ambil buahnya ya, kita ambil manfaatnya, kayak gitu. Memang benar itu. Terus yang kedua adalah terhindar dari inflasi. Ya benar banget seperti yang gue bilang tadi, tingkat inflasi di Indonesia itu rata-rata 6%. Kalau kalian punya tabungan yang bisa menghasilkan keuntungan di atas inflasi, ya kalian akan terhindar dari inflasi. Yang ketiga adalah meningkatkan nilai aset dan kekayaan. Ya tentu saja, dengan keuntungan di atas inflasi, maka kekayaan kita akan terus tumbuh, bukannya malah menyusut ya, karena tergerus inflasi. Karena yaitu tadi, tingkat persentase keuntungan per tahun kita di atas 6%, ya, di atas inflasi. Yang keempat adalah mewujudkan rencana keuangan. Seperti contoh di gambar ini ya, kalian menyiapkan dana pensiun, maka kalian bisa menyiapkannya dari sekarang dan kalian bisa lebih tenang nanti di masa depan ketika udah pensiun. Maupun kalian pengen beli mobil baru, kalian bisa menyiapkannya sekarang dan mulai menabung investasi, maupun untuk menyekolahkan anak, maupun menyekolahkan diri sendiri sejak dini ya, menyiapkannya sejak dini dananya, dan maupun haji itu bisa banget pakai literasi keuangan dan menabung investasi ini untuk mewujudkan impian-impian ini. Oke. Yang kelima adalah partisipasi dalam kemajuan bangsa dan negara. Ya, secara tidak langsung dengan cara kalian menabung dan berinvestasi, kalian secara tidak langsung akan menjadi partisipasi atau menjadi anggota pasar yang memiliki memiliki berpartisipasi dalam memajukan ekonomi negara. Jadi kalian termasuk warga negara yang baik. Oke. Nah, sekarang mengenai investasi, opini yang berkembang di masyarakat adalah negatif ya. Karena mereka kebanyakan yang bikin opini negatif adalah orang-orang yang sudah terjun ke investasi dan tidak belajar terlebih dahulu atau tidak memahami terlebih dahulu. Mereka tidak memahami profil resiko mereka sendiri masing-masing, sehingga kalau melihat harga nilai investasi mereka udah rugi, maka mereka akan panik dan jual semua hasil investasi mereka, dan mereka rugi bukannya malah untung ya. Itu menurutku yang melatar belakangi mengapa investasi itu buruk, karena kebanyakan orang tidak mau belajar terlebih dahulu dan tidak mau memahami profil resiko masing-masing individu ya. Cocoknya investasi kemana, karena setiap investasi itu punya profil resikonya masing-masing. Ada yang resikonya tinggi ya, ada yang resikonya rendah. Kalian cocoknya di mana ya? Apakah cocok yang resiko besar atau resiko yang kecil gitu. Nah, ini seperti yang aku bilang tadi, harus cocok dengan profil resiko ya. Resiko tinggi enggak juga ya, ada yang resikonya kecil juga. Butuh uang banyak? Tidak kok, enggak harus. Kalian bisa mulai menabung dengan menabung investasi dengan nilai yang sangat-sangat kecil, bahkan dengan uang Rp20.000 pun bisa ya. Judi, riba, dan haram, karena ya itu aku bilang tadi ya, latar belakang tadi, kebanyakan orang itu belum belajar terus rugi dan ngejudge investasi itu haram atau judi gitu ya, karena mereka nggak mau belajar, nggak mau menganalisa terlebih dahulu mengenai investasi itu. Jadinya orang-orang yang belum investasi dan terjebak dengan opini ini akan ikut-ikutan ngejudge. Wah, takut juga mereka akhirnya. Mau mulai takut, dan akhirnya ya itu tadi, mereka berpegang pada judge orang lain atau opini masyarakat ya, mengenai dibilang judi, riba, dan haram itu. Padahal enggak juga, enggak ya, sebagian besar enggak. Riba ini tergantung nanti investnya kemana ya. Kalau bisnisnya riba, ya berarti riba ya, tergantung bisnisnya juga. Jadi itulah pentingnya kalian harus memahami dan menganalisa terlebih dahulu. Teknologi terlalu tinggi, ini mungkin para boomer yang nggak paham
teknologi. Mau nggak mau mereka harus belajar mengenai teknologi. Kalau mereka nggak belajar mengenai teknologi, maka kan kehilangan kesempatan besar kayak gini ya, mengenai investasi. Tidak punya waktu. Bagaimana mereka tidak punya waktu, sedangkan mereka punya waktu untuk bekerja, malah tidak punya waktu untuk merencanakan masa depan mereka. Itu gimana ceritanya, ya kan? Luangkan sedikit waktu lah ya, kalau bisa. Masa punya waktu bekerja, tapi nggak punya waktu untuk merencanakan masa depannya. Itu gimana ceritanya? Butuh ilmu yang dalam, ya memang benar, investasi butuh ilmu yang dalam. Ini aku agak nggak setuju ya ini. Investasi memang butuh ilmu yang dalam dan nggak bisa dilakukan secara main-main. Jadi perlu kalian pelajari terlebih dahulu, karena setelah kalian paham, kalian maka akan tahu ya perbedaan di mana judinya, di mana haramnya, di mana ribanya. Kalau udah paham itu, mungkin kalian akan bisa memahami, oh ternyata investasi itu kayak gini ya. Oh ternyata nggak haram, ternyata nggak judi. Oh ternyata ribanya di sini, kayak gitu ya. Jadi nggak semua invest itu dijudge kayak gini ya. Oke, jadi di sini kalau kita bandingkan antara investor saham dengan bukan investor ya, investor saham dengan rekening tabungan di bank, itu jomplang banget ya. Pada kita ambil ini menurut IDX ya, nih studi pengukuran potensi calon investor di Indonesia di tahun 2020 ya, itu rekening di bank itu udah berjumlah 303 juta, sedangkan rekening investor saham di pasar modal hanya 1,2 juta saja, meskipun pada bulan Juni kemarin udah naik 2, berapa juta gitu ya. Ya ini masih jomplang banget ya. Oke. Masih banyak orang yang menabung biasa ya, lebih suka menabung biasa daripada menabung investasi kayak gitu. Nah, ini adalah beberapa investasi resmi di Indonesia. Ada saham, ada obligasi negara, ada sukuk negara, ada reksadana, emas, deposito, dan lain sebagainya. Ya. Kalau investasi resmi di Indonesia itu pastikan berbadan resmi ya, punya izin resmi dan diawasi OJK. Dan jangan sampai kalian invest ke instrumen investasi yang nggak jelas asal usulnya, yang tidak resmi dan tidak diawasi OJK, atau malah sering dicekalnya di Indonesia. Itu patut diwaspadai ya. Kalau bisa kalian lihat menurut di internet kan, di berita-berita tuh, di media udah banyak ya list-list investasi yang tidak mendapat izin di Indonesia atau tidak resmi ya. Ini adalah investasi resmi yang ada di Indonesia ya. Saham, obligasi, sukuk, reksadana, emas, deposito, dan lain sebagainya yang resmi lainnya. Ini nggak semua aku tampilin ya, karena banyak banget. Jadi ingat, jangan tergiur untung besar tapi resiko kecil. Tapi ingat, untung besar, resiko juga besar ya, bukan sebaliknya. Oke. Nah, sekarang kita coba kenali diri sendiri pertama kali sebelum mulai menabung investasi. Yang mana dengan mengenali diri kita sendiri, maka kita akan mengenali profil resiko pribadi kita. Apakah kita profil resikonya itu besar atau kecil atau moderat kayak gitu ya. Seperti yang gue bilang tadi, untung besar resiko besar ya, bukan untung kecil tapi untung besar tapi resiko kecil. Nah, di sini ada simulasi dari Bursa Efek Indonesia ya, ini IDX. IDX itu Bursa Efek Indonesia. Jika 10 tahun yang lalu Anda melakukan investasi 100.000, mana kalian invest 100.000 di tahun 2008, berapa nilai investasi Anda sekarang? Kalian invest 100.000 tahun 2008, terus kalian keep selama 10 tahun ya, kalian simpan selama 10 tahun, sampai kalian jual di tahun bulan Juni 2019, kalau kalian nabung, bunganya adalah sekian persen ya. Emas keuntungannya sekian persen per tahun nih, rata-rata per tahun. Terus deposito keuntungan per tahunnya 6,8%, obligasi 8%, dan saham 15,8%. Nah, kalau kita lihat dari sini ya,
semakin ke sini resikonya semakin besar juga ya, karena ini fluktuatif harganya ini. Kayak pergerakan harganya itu juga besar dan keuntungannya juga besar karena dari 100.000 kita dapat keuntungan sebesar ini 100.000 jadi 446.000 ya. Ada untung 346 ribuan lah ya. Sedangkan semakin ke bawah resikonya juga kecil ya. Resiko kita kehilangan uang itu juga kecil, tapi keuntungannya juga kecil. Malah ada yang tergerus inflasi tadi ya. Ini tingkat inflasi 10 tahun 5,17%. Nih, malah tergerus inflasi ya. Dua ini tergerus inflasi. Oke. Nah, kalian tinggal cocokin aja profil resiko kalian cocok kemana. Semakin ke sini resikonya semakin besar tapi keuntungannya besar. Tapi kalau kita lihat dari kita hold selama 10 tahun ya. Saham sekalipun yang memiliki resiko besar pasti juga akan menghasilkan keuntungan besar ya, termasuk juga obligasi. Oke, itu bedanya kalian menabung biasa dengan menabung investasi ya. Dalam contoh ini kita akan coba nanti jelasin mengenai menabung saham ya. Oke. Nah, kita masuk ke menabung saham ya. Ini kalian mungkin pernah dengar yuk nabung saham ya, atau mungkin yang belum dengar sama sekali ya. Ini aku harap kalian pertama kali dengar, ini aku jelasin ya. Yuk nabung saham itu adalah kampanye Bursa Efek Indonesia ya untuk menyadarkan masyarakat pentingnya investasi ya, demi tujuan keuangan di masa depan yang lebih cerah lagi ya, untuk memenuhi tujuan keuangan di masa depan. Seperti yang aku bilang di awal tadi, contohnya kayak haji, menyiapkan dana pensiun, dan lain sebagainya. Nah, yuk nabung saham ini kita bisa melakukan membeli saham ya, secara sederhananya, secara bahasa awamnya, kita menabung, bukan lagi menabung di rekening bank biasa, tapi kita menabung di saham. Kita menabung dengan membeli aset saham di perusahaan-perusahaan ini ya. Ini contoh sebagian banyak dari perusahaan-perusahaan yang ada di pasar modal, yang ada di Bursa Efek Indonesia ya. Ada Telkom, ada Bank Mandiri, ada Ultra Jaya, Sido Muncul, Astra, Indofood ya. Kalian bisa menabung dengan membeli saham dari sebagian kecil dari perusahaan-perusahaan yang ada di pasar modal Indonesia. Oke, kayak gitu. Kalian bisa menabung per bulannya, misal beli saham Unilever per bulan 1 lot ya. 1 lot itu ada 100 lembar saham, karena di pasar modal kita minimal beli itu adalah 1 lot atau 100 lembar saham. Oke. Kalian beli itu setiap bulannya seperti menabung biasa, tapi kita membeli saham gitu ya. Aku pengen nambahin sedikit ya. Untuk saham itu adalah surat kepemilikan perusahaan. Jadi kalau kalian memiliki 1 lembar saham, itu kalian sudah menjadi pemilik perusahaan tersebut. Jadi kalau kalian udah beli 1 lot saham, berarti kalian punya perusahaan tersebut. Tuh, meskipun 1 lot. Meskipun kalian punya 1 lot saham, kalian berhak mengemukakan pendapat kalian di RUPS ya. Meskipun 1 lot tuh. Meskipun 1 lot. Oke, kita lanjut ke materi di Bursa Efek Indonesia. Nah, ini adalah materi Bursa Efek Indonesia. Ini aku ambil dari Bursa Efek Indonesia ya. Pentingnya berinvestasi ya. Ini adalah estimasi biaya liburan kayak umroh, kita perlu dana setidaknya 25 juta untuk umroh. Jadi bagaimana kita mencapai dana umroh itu ya, dengan menabung investasi tadi ya. Oke. Terus ini yang aku bilang tadi, skip aja. Terus ini mengenai inflasi. Contohnya ini hamburger ya, ini dalam 22 tahun
udah naik 680%, 650%. Oke, beras juga ini. Ini aku skip karena udah aku jelasin mengenai inflasi. Nah, ini salah satu ilustrasi bagaimana kenapa perusahaan ada di pasar modal ya. Contohnya kita membangun bisnis, kan kita butuh modal ya. Karena bisnis itu baru awal dibuka, maka kita minjam, mungkin langkahnya itu bisa minjam ke teman atau kerabat ya. Maka kalau kita butuh 8 juta, maka kita tinggal minjam aja. Terus uang 8 juta itu ternyata membuat bisnis kita berkembang. Dan bisnis berkembang, kebutuhan modal untuk bisnis itu semakin besar ya, misal 100 miliar. Maka bagaimana kita perlu menyiapkan uang 100 miliar? Apa kita harus minjem ke teman atau kerabat lagi? Memang mereka punya 100 miliar? Kan tidak juga, ya kan? Nah, oleh karena itu mereka pergi ke pasar modal. Namanya juga pasar modal, tempatnya perusahaan-perusahaan mencari modal gitu ya. Nah, itu mereka bisa mulai dengan melakukan pinjaman publik ya, atau pajak go public ya. Jadi PT, kita contohin ini PT Bakso ya, itu bisa menerbitkan surat hutang ya, namanya obligasi nih, surat hutang ya, surat hutang dalam jangka waktu tertentu. Jadi masyarakat, kita minta uang ke masyarakat ya, kita berhutang uang ke masyarakat kayak gitulah, kita berhutang ke masyarakat. Contohnya ini, perusahaannya itu berhutang ke masyarakat ya, terus masyarakat dapat surat hutangnya ini, nanti akan dapat keuntungan sekian persen setelah jatuh tempo kayak gitu ya. Kemudian ada go public. Nah, go public ini saham ya, contohnya saham. Go public ini PT Bakso itu bukan lagi perusahaan tertutup, tapi perusahaan terbuka. Artinya masyarakat bisa memiliki saham di perusahaan PT Bakso ya. Jadi saham-sahamnya itu dilakukan proses penjual belian ya. Jadi masyarakat bisa membeli saham PT Bakso ini, saham perusahaannya. Kemudian keuntungan perusahaan, uang yang digunakan untuk menjual sahamnya bisa digunakan untuk mengembangkan bisnisnya. Sedangkan keuntungan dari yang membeli sahamnya, jika bisnisnya berkembang, maka harga sahamnya juga akan naik. Gitu. Oke, itu sekilas ya. Untuk mengejar waktu juga biar nggak terlalu panjang. Ini udah aku jelasin tadi. Nah, sekarang keuntungan memiliki saham itu apa? Yang pertama ada capital gain ya. Yang pertama kita bisa jadi pemilik perusahaan ya. Kita jadi pemilik perusahaan, kita berhak atas capital gain ya, dari penjualan proses transaksi jual beli ya. Capital gain itu selisih harga jual dan harga beli. Kalau misal kita beli di harga 1.000, kita jual di harga 2.000, maka kita akan untung 2.000 kayak gitu ya. Itu penjualan sahamnya, capital gain. Sedangkan dividen atau bagi hasil, yakni pembagian keuntungan perusahaan ya. Misal pembagian pendapatan perusahaan tahun 2019 keuntungannya sekian miliar dan dibagi sekian miliar ke para pemegang sahamnya. Tergantung ini dividen ini tergantung lembar saham yang kita miliki, berapa banyak lot saham yang kita miliki di perusahaan tersebut. Selain itu, kalian bisa ikut datang ke rapat umum pemegang saham ya, atau RUPS. Itu kalian berhak ya, memiliki hak untuk datang ke rapat umum pemegang saham perusahaan yang kalian beli sahamnya. Oke. Nah, ini salah satu contoh lagi, ini kasus lah ya. Kasus pada tahun 1993 kalian pilih beli motor Honda Tiger
atau beli sahamnya Astra ya. Pada tahun 1993 harga Honda Tiger anggaplah 8 juta, sedangkan saham Astra dulu kan untuk beli itu minimal 500 lembar. 500 lembar itu 5 lot ya. 5 lot. Nah, satu lot itu dulu 500 lembar, sekarang satu lot itu 100 lembar ya. Nah, dulu beli 500 lot dengan harga sahamnya 16.000 per lembar saham. Jadi 16.000 dikali 500 lembar. Jadi kurang lebih 8 jutaan. Nah, ya. Nah, kalau kita beli Honda Tiger harga 8 juta, ya udah kita dapat motornya aja ya. Semakin ke tahun motor ini nggak akan menghasilkan apa-apa ya. Kalau misal kita beli sahamnya Astra, selama bisnis di Astra itu baik ya, tahun 2019 saham Astra ternyata naik harganya ya. Saham Astra naik harganya menjadi ini ya. Dan dijual saham Astra yang kita miliki sebanyak 500 lembar dijual di tahun 2019 ya. Kita keep mulai tahun 1993 kita keep sampai 2019 selama 26 tahun ya. Maka sahamnya akan tumbuh sebesar 4.221% ya. Dan uang 8 juta tadi akan tumbuh menjadi 345,69 juta ya. Ini per 30 November 2019. Ini Honda dapatlah Honda HR-V kayak gitu. Oke, terus sekilas ya. Nah, ini contoh simulasi. Kalau misal contoh simulasi kayak di atas ya, kalau misal kita beli saham Telkom tahun 2000 ini ya, tahun 2000 ini sebanyak 500 lembar ya, 500 lembar saham. Kita pakai apa? Analogi sekarang ya, 500 lembar berarti 5 lot ya. 5 lot ya dengan harga 4.350 per lembar sahamnya, maka 4.350 dikali 500 lembar, maka nilai investasi kita adalah 2.175.000 ya. Dan kita sekali beli itu aja ya. Kita biarin sampai dapat dividen juga ya, pembagian laba tadi, dividen juga dapat dividen. Terus stock split ini satu lembar saham menjadi 2 lembar saham. Maka cara sederhananya kepemilikan saham kita akan semakin banyak ya. Bagus dong ya stock split ini. Yang dulu kita punya 500 lembar, maka di stock split 1:2, maka 500 lembar ini menjadi 1.000 lembar kayak gitu. Ya. Jadi kita invest di sini awal 2.175.000, kita biarin sampai tahun Mei 2020 ya. Tanggal 8 Mei 2020. Maka uang 2 juta ini akan tumbuh ya. Ini awal investasi 2 juta ini akan tumbuh selama 20 tahun lebih ya. Tumbuh 958,1% ya. Atau 46,9% per tahunnya. Jadi 2.100.000 ini akan menghasilkan, kalau kita jual saham 500 lembar tadi, akan menghasilkan uang senilai 23 juta kalau kita jual di bulan Mei ya, karena ini ada stock split juga ya. Semakin banyak lembar saham yang kita miliki, maka dividen kita akan semakin besar juga ya. Makanya 2 juta ini 2.100.000 ini akan tumbuh menjadi 23 juta ya. Kayak gitu. Ada 20 tahun ya. Emang lama. Jadi itulah kenapa tidak ada investasi yang singkat. Kalau investasi singkat terus untung besar, risiko kecil, itu patut diwaspadai. Itu contoh sekali beli ya. Kalau kita misal mulai nabung saham ya. Kalau kita misal mulai nabung saham, contohnya jangan X lah, mungkin nggak banyak orang tahu ya. Contohnya saham Sido Muncul ya, ini mungkin banyak orang yang tahu ya. Contohnya saham Sido Muncul. Ini bukan rekomendasi ya, ini contoh kasus menggunakan data
yang dulu ya, data aslinya dulu. Ini dari sumbernya Bursa Efek ya, ini bukan dari aku loh. Oke, kalau kita mulai tahun 2015 kita nabung saham, misal setiap bulan kita nabung, dan nih tanggal nih bulan 1, bulan 2, bulan 3 terus ya sampai bulan berapa? Sampai tahun 2019, akhir 2019 ya. Awal tahun 2015 sampai akhir 2019 kita nabung terus setiap bulan. Kita beli setidaknya 13 lot nih ya, 13 lot, 14 lot ya, 14 lot, 15 lot ya. Ingat ya, satu lot itu 100 lembar saham. Kita nabung terus, dapat dividen juga nih, cash dividen ya. Nabung terus setiap bulan tanpa berhenti nabung terus sampai akhir 2019 ya. Total invest kita adalah, total tabungan kita di saham adalah 46,167 juta ya. Per bulannya ini kita ambil rata-rata setidaknya 750 ribuan ya. Ini nabungnya 750 ribuan per bulan setidaknya ya. Maka hasil tabungan investasi kita adalah 46,167 ribu ya setidaknya ya. Kemudian kita keep selama 5 tahun, kita nabung terus tanpa berhenti per bulan selama 5 tahun, maka dana ini akan tumbuh menjadi 119,93% ya pertumbuhannya, atau 23,9% per tahun. Jadi nilai total invest kita yang uang 46,100 juta itu 46,1 juta itu akan tumbuh menjadi 101,5 juta ya. Pertumbuhannya adalah 119,93% dalam 5 tahun. Selama bisnis dari Sido Muncul ini baik ya. Tuh. Oke. Terus kilas mengenai nabung saham ya, itu kenapa menabung biasa dengan menabung saham itu berbeda jauh ya. Karena itu muncullah kampanye yuk nabung saham. Oke. Nah, ini sedikit ya. Ini adalah perusahaan terbesar di Indonesia ya. Kalau kalian berminat untuk menabung saham, setidaknya kalian nabung di perusahaan-perusahaan yang memiliki manajemen dan pasti memonopoli pasar. Itu sangat diwajibkan untuk pemula. Jangan sampai tergiur atau invest ke saham-saham yang tidak jelas perusahaannya, tidak jelas bisnisnya, atau bisnisnya kalian nggak mengerti. Oke, itu sedikit. Terus kita lanjut ke slide ini lagi. Nah, sekarang kita akan coba bahas ya, apakah saham selalu untung? Tidak juga ya. Ini kita bahas resikonya. Yang pertama, perusahaan bisa bangkrut. Ya pasti bisa ya, perusahaan bisa bangkrut. Resiko kita invest di saham adalah perusahaannya bangkrut ya. Resiko terbesarnya adalah perusahaannya bangkrut. Terus resiko besar yang lain adalah fluktuasi harga saham ya. Harganya kan naik turun tergantung berita yang inilah yang mempengaruhi investor di perusahaan itu ya. Capital loss ya, kerugian dari selisih harga jual dan harga beli. Contohnya di sini ada saham LPPF, kode saham LPPF atau Matahari Department Store ya. Kalau kita beli setidaknya tahun berapa nih? Sebelum tahun 2017 ya. Ini harganya di atas 15.000 per lembar saham. Maka kita keep, kita terus nabung sampai tahun 2020, bukannya untung, malah buntung ya. Karena harga lembar sahamnya terus turun. Selain itu, kalau menurutku pribadi ya, Matahari Department Store ini udah kalah pamor dengan toko-toko online yang sudah merebak ya sejak ya ini tahun 2000-an ini ya. Sehingga toko-toko retail offline kalah saingan lah, bisa dibilang gitu. Sehingga investornya tidak optimis lagi, sehingga harga sahamnya turun setiap tahunnya kayak gitu ya. Dan resiko keempat adalah tidak mendapatkan dividen ya. Sangat penting untuk kalian mencari
perusahaan yang setia membagi dividen setidaknya 10 tahun. Jangan sampai kalian invest ke perusahaan yang tidak setia membagi dividen ya. Oke. Nah, ini seperti yang aku bilang tadi, bagaimana cara memilih perusahaan yang bagus? Seperti contohnya BCA, ini rajanya saham di Indonesia. Kalau kita beli tahun 2008 di sini, kita tabung terus sampai tahun 2020, maka kekayaan kita akan terus tumbuh karena bisnis BCA ya itu terus mengalami perbaikan ya, atau manajemennya bagus lah gitu ya, sehingga harga sahamnya juga mengikuti. Ini contoh kena corona dulu bulan Maret itu ya, ini malah jatuh. Yang pertama, kalian bisa menentukan prospek bisnis di masa depan itu baik. Apakah prospek bisnis perusahaan ini baik atau enggak? Yang kedua adalah manajemen tidak tersangkut kasus atau manajemennya bagus lah, jujur gitu ya, nggak pernah bohong. Masa mau invest ke perusahaan yang pernah tersangkut kasus manajemennya? Kan enggak lah. Siapa juga yang mau kan? Yang ketiga adalah ini, manajemen bagus dan jujur ya. Jangan pilih manajemen yang buruk kinerjanya. Terus memiliki fundamental baik. Yang fundamental ini kalian bisa pelajari secara terpisah. Itu mengenai biasanya laporan keuangan ya, terus prospek bisnisnya, bisnis yang melatar belakangi perusahaan ini dibangun, atau pangsa pasarnya gimana ya. Terus yang kelima adalah setia membagi dividen ya, keuntungan dari laba usaha. Cari perusahaan-perusahaan yang setidaknya ini kalian tabung di perusahaan-perusahaan yang memiliki prospek yang bagus atau fundamental yang bagus ya, sehingga kalian bukannya kayak gini ya malah turun terus sahamnya, tapi cari perusahaan yang setidaknya memiliki lini bisnis yang Anda mengerti dan fundamental yang baik, sehingga harga sahamnya juga akan mengikuti nanti. Oke. Yap, itu tadi sedikit dari aku. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar ya. Terima kasih udah menonton video ini ya. Jangan lupa follow Instagramnya Investor Tapala Kuda, dan subscribe channel ini untuk materi pendidikan yang lain ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa jika ada pertanyaan komen di kolom komentar di bawah, dan like juga video ini jika kalian menyukainya. Sampai jumpa. Semoga kalian paham ya. Ini aku coba jelasin secara awam ya, dengan bahasa yang awam, bahasa yang simple dan mudah dimengerti. Terima kasih udah menonton. Harap kalian bisa mengambil pelajaran di video ini. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Bye bye. Hey, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Kalian masih bisa menonton video ke yang lainnya di sini.